wabarakatuh. Halo Sobat Nasabah. Perkenalkan kami dari kelas 12 TJKT 3 dari klaster kedua ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Rahmanda Petri Pujiantoko dari absen 13. Perkenalkan, nama saya Revalina Farafadita dari absen 14. Perkenalkan, nama saya Rizkia Triwulan dari absen 19. Perkenalkan, nama saya Sirli Putri Ramadhani dari absen 23. Nah, ada yang tahu nggak tentang apa itu energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui? Kalau masih ada yang belum tahu, tujuan kami di sini untuk memberikan video edukasi tentang apa itu energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Apa sih energi yang dapat diperbarui dan energi yang tidak dapat diperbarui itu? Jika kalian ingin tahu, mari kita simak video ini sampai habis. Berikut ini kita akan membahas tentang sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Energi merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan manusia. Berdasarkan ketersediaannya di alam, energi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, energi dapat diperbarui. Energi dapat diperbarui merupakan sumber energi yang berasal dari alam dan dapat diperbarui secara alami dengan waktu singkat, seperti matahari, air, angin, dan bioenergi. Yang kedua adalah energi tidak dapat diperbarui. Energi tidak dapat diperbarui merupakan sumber energi yang terbatas dan butuh jutaan tahun untuk terbentuk, seperti batu bara, minyak bumi, dan energi nuklir. Sumber energi dapat diperbarui. Sumber energi ini berasal dari alam dan dapat diperbarui secara alami, menjadikannya ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang pertama ada matahari. Energi matahari biasanya digunakan dalam bentuk listrik melalui panel surya atau dalam bentuk panas untuk memanaskan air. Sistem pembangkit listrik tenaga surya yang biasanya dimanfaatkan dalam rumah tangga umumnya disebut solar home system atau SHS. Nah, ada juga komponen SHS atau solar home system. Yang pertama ada panel surya untuk mengubah sinar matahari menjadi aliran listrik. Yang kedua ada inverter, mengubah aliran DC dari panel surya menjadi AC digunakan di dalam rumah. Yang ketiga ada baterai, untuk menyimpan energi digunakan untuk pada saat malam hari atau cuaca mendung. Yang keempat ada pengontrol, untuk mengatur aliran listrik agar tidak berlebihan. Proses instalasi SHS. 1. Pilih area yang dapat menampung jumlah panel surya. 2. Sambungkan panel surya ke regulator, selanjutnya ke baterai. 3. Dari baterai, arus aliran DC diubah menjadi AC melalui inverter. 4. Aliran listrik siap digunakan di peralatan di dalam rumah. Yang kedua ada air. Energi air dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dan juga pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH dibagi ke dalam dua jenis, yakni run of river dan reservoir base. Run of river ialah menggunakan aliran sungai tanpa perlu membangun bendungan besar. Dan reservoir base ialah menggunakan bendungan besar untuk menyimpan dan mengatur aliran sungai. Nah, komponen-komponen tenaga pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada saluran air, ialah berfungsi sebagai untuk menyalurkan air ke dalam turbin. Kemudian ada turbin yang berfungsi untuk mengubah energi air menjadi energi mekanik, dan kemudian dari energi mekanik masuk ke dalam generator yang akan diubah menjadi energi listrik,
dan kemudian disalurkan kepada pengguna sekitar. 3. Angin. Energi angin dapat dimanfaatkan melalui turbin angin yang mengubah energi kinetik menjadi listrik. Syarat angin untuk pembangkit listrik ada 3. Yang pertama yaitu kecepatan angin minimal 4-5 meter per second untuk efisiensi turbin. Yang kedua yaitu lokasinya yang sangat luas seperti pantai atau dataran tinggi. Yang ketiga, tidak ada penghalang yang besar seperti gedung yang tinggi ataupun hutan lebat. Berikutnya yaitu komponen-komponen pembangkit listrik tenaga angin atau yang sering kita sebut PLTA. Yang pertama yaitu turbin angin. Turbin angin bertujuan untuk mengubah energi angin menjadi energi mekanik. Yang kedua yaitu generator untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Yang ketiga yaitu menara. Menara bertujuan untuk menopang turbin angin di atas ketinggian agar menghasilkan angin yang maksimal. Dan yang terakhir yaitu sistem penyimpanan energi, bertujuan untuk baterai atau arus listrik yang menyalurkan untuk energi. Nah, yang keempat yaitu bioenergi. Bioenergi adalah energi yang berasal dari bahan organik seperti tumbuhan atau limbah hewan. Ada pula beberapa jenis bioenergi. Yang pertama yaitu bioetanol, bahan bakar pengganti bensin yang berasal dari fermentasi tebu dan jagung. Yang kedua yaitu biodiesel, bahan bakar pengganti solar yang dihasilkan dari minyak nabati seperti kelapa sawit. Yang ketiga yaitu biogas, gas metana yang berasal dari fermentasi limbah organik seperti kotoran ternak. Yang terakhir yaitu biomasa, sumber energi dari kayu, jerami, limbah pertanian yang dibakar untuk menghasilkan panas atau listrik. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang apa aja sih jenis-jenis bioenergi itu, sekarang kita beralih membahas tentang apa penghasil bioenergi. Yang pertama yaitu tumbuhan, seperti tebu, jagung, kelapa sawit, dan kedelai. Yang kedua yaitu limbah organik, seperti sisa makanan, limbah pertanian, dan kotoran hewan. Yang terakhir ada kayu dan serbuk gergaji, bisa digunakan untuk pembakaran pembangkit listrik tenaga biomasa. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi ini berasal dari bahan alam yang terbatas dan akan habis jika terus-menerus digunakan tanpa adanya alternatif pengganti. Berikut ialah beberapa contoh dari sumber energi yang tidak terbatas. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui yang pertama yakni minyak bumi. Apa sih minyak bumi itu? Minyak bumi adalah bahan bakar fosil yang terbentuk dari organisme laut yang telah terkubur selama jutaan tahun. Minyak bumi dapat diproses menjadi beberapa produk yakni solar, bensin, dan LPG. Namun, sebelum dapat digunakan, minyak bumi harus melalui 2 tahapan proses. Yang pertama yakni primary proses dan tahapan yang kedua yakni secondary proses. Tahapan yang pertama yakni distilasi fraksional. Ketika minyak bumi dipanaskan di dalam menara distilasi sesuai dengan titik-titiknya, hasilnya dapat berupa gas, bensin, minyak tanah, solar, dan residu berat. Proses yang kedua yakni sebagai berikut. Yang pertama cracking, memecah molekul besar menjadi bahan bakar bernilai. Yang kedua reforming, mengubah struktur molekul hidrokarbon untuk meningkatkan kualitasnya. Dan yang ketiga blending, yaitu mencampurkan berbagai bahan untuk menciptakan hasil akhir yang tinggi. 2. Batu bara. Batu bara merupakan sumber energi fosil yang berasal dari tumbuhan yang tertimbun di dalam tanah selama jutaan tahun. Batu bara terutama digunakan dalam industri dan pembangkit listrik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang cara pengolahan batu bara. Pengolahan batu bara yang pertama yaitu pencucian dan pemisahan. Pencucian dan pemisahan ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran seperti sulfur dan abu agar lebih efisien untuk dibakar. Nah,
Yang kedua yaitu pengeringan. Pengeringan ini bertujuan untuk mengurangi kadar air yang ada di dalam batu bara tersebut untuk meningkatkan nilai kalorinya. Beberapa manfaat batu bara. Yang pertama yaitu untuk pembangkit listrik. Batu bara dibakar untuk memanaskan air sehingga menghasilkan uap yang menggerakkan turbin listrik. Yang kedua yaitu industri baja dan semen. Digunakan untuk bahan bakar dalam proses produksi. 3. Sumber energi nuklir. Energi nuklir berasal dari reaksi fisi atom uranium atau plutonium. Nah, proses fisi nuklir yaitu inti atom uranium atau plutonium dibelah dalam reaktor nuklir yang menghasilkan panas dan menggerakkan turbin pembangkit listrik. Ada juga keunggulannya yaitu kapasitas energi yang sangat besar dan efisiensi yang tinggi. Ada pula kelemahannya yaitu radioaktif yang berbahaya dan resiko kecelakaan nuklir. Nah, dari materi yang sudah kami bahas sebelumnya, kesimpulannya adalah energi yang tidak dapat diperbarukan seperti minyak bumi, batu bara, dan nuklir memiliki kapasitas yang sangat besar, tetapi berdampak negatif bagi lingkungan dan akan habis pada masa depan. Sebaliknya, energi yang dapat diperbarui seperti matahari, air, angin, dan bioenergi yang berkelanjutan, meskipun memiliki tantangan dalam teknologi dan biaya awal. Oleh karena itu, transisi ke energi terbarukan menjadi langkah sangat penting untuk masa depan energi yang bersih dan berkelanjutan. Sekian materi dari kami, semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi sobat Nisaba sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.